install belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi tidak akan sulit gitu bagi saya nanti mengarahkan kalian untuk membuat database di MySQL. Nah, untuk hari ini kita pakai sampel terlebih dahulu. Nanti database yang kita buat, kita gunakan DB-nya DB perpustakaan, gitu ya. Database-nya pada database perpustakaan. Jadi yang sederhana. Sebelum ke project. Nah, di sini untuk menghubungkan Java dengan MySQL itu menggunakan namanya JDBC atau Java Database Connectivity. Jadi nanti kalian butuh untuk mengkoneksikan menggunakan JDBC driver. Nah, JDBC sendiri bertugas untuk menyediakan koneksi ke database sehingga kita bisa mengakses dan mengelola data dari Java. Nah, ada beberapa istilah nanti yang perlu dipahami di dalam Java ya ketika menggunakan JDBC. Di antaranya yang pertama ada driver manager. Ini kelas untuk mengelola drivernya. Lalu ada driver, ini adalah interface untuk menangani komunikasi dengan database. Lalu ada connection, ini adalah interface yang menyediakan metode untuk menghubungi database. Lalu ada statement, ini interface untuk mengeksekusi query. Kenapa query? Karena kita kan menggunakan database-nya MySQL ya. Jadi karena menggunakan database-nya MySQL, otomatis nanti untuk pengelolaan database-nya kita menggunakan query, gitu ya bahasanya, seperti insert, update, delete, select, dan lain-lain. Ya, terutama mungkin di data manipulation language-nya, gitu ya, untuk mengelola datanya. Lalu ada result set, gitu ya, ini untuk menampung data hasil query. Jadi nanti query-nya misalnya kita mau menampilkan data gitu ya menggunakan query select. Itu misalnya select bintang from table barang misalnya. Nah, nanti hasilnya itu disimpan di dalam result set atau nanti kita bisa namain dikasih alias si result set itu kita singkat mungkin jadi nanti RS misalnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini langkah-langkah menghubungkan Java dengan MySQL. Yang pertama adalah import package java.sql.bintang. Nah, itu langkah pertama. Lalu daftarkan driver atau pilih driver yang akan digunakan, buat koneksi, eksekusi query, tutup koneksi, selesai. Nah, di sini import package java.sql-nya mungkin nanti disimpan di kelas. Nah, tapi untuk daftarkan driver atau pilih driver yang akan digunakan itu nanti menggunakan JDBC driver, gitu ya. Yang pertama, berarti kan kalian harus sudah punya MySQL. Pasti kalian mungkin sudah punya aplikasi SAM ya, SAMPP atau SAM gitu. Itu di dalamnya sudah ada MySQL. Lalu untuk membuat database-nya, kalian bisa masuk ke PHP MyAdmin atau aplikasi SQL Yog. Lalu di situ kalian bisa buat database perpustakaan, lalu buat tabel buku. Nah ini ya, seperti ini. Jadi nanti kalian buka, jangan lupa di SAM-nya nanti di start dulu, di running dulu untuk apa namanya Apache dan MySQL-nya. Oke, mungkin saya akan share screen berbeda ya. Oke. Oke. Jadi yang pertama kita buat database-nya dulu. Nah, biasanya kita kan sudah punya aplikasi SAM ya. Bisa SAM server atau one server boleh. Ini salah satunya kita pakai SAM. Seperti ini. Ini sudah punya ya. Seperti ini. Lalu nanti karena kita mau pakai PHP admin berarti Apache-nya di start untuk biar kita bisa buka di web browser gitu ya. Lalu MySQL-nya di start. Nah, bisa dengan PHP admin atau bisa juga kita pakai ini apa namanya
SQL Yob contohnya. Oke, yang baru bergabung Febridian, silakan tuliskan namanya di kolom chat ya. Kalau yang lain nggak usah, yang baru bergabung aja tuliskan namanya Febridian. Oke, selanjutnya kalau sudah di start si apa namanya MySQL-nya, ini sudah jalan ya dua-duanya. Jadi ini kenapa merah karena tadi sempat dipakai terus dimatiinnya nggak bener gitu ya, jadi sempat error dulu. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita bisa pakai PHP MyAdmin atau kita juga bisa pakai namanya SQL Yogurt. Itu ya salah satu aplikasi gitu. Nah, satu aplikasi seperti ini. Nah, kalau di SQL Yogurt nanti kita bikin database, klik kanan, create database, tadi namanya perpustakaan. Gitu ya. Nah, lalu nanti bikin tabel, tadi nama tabelnya tabel buku ya. Oke, nanti kolomnya disesuaikan dengan apa yang diminta. Nah, di sini, oke. Nah, di sini database-nya perpustakaan. Kalau di SQL Yog, di SQL Yog, kalau di PHP Admin nanti kamu akses ke sini di web browser ya. Di web browser, akses, nanti PHP Admin, localhost, PHP Admin. Ke situ, nah nanti dia, nah ini kebetulan agak lama loadingnya. Nanti kalau sudah muncul, ini step by step-nya ada di sini. Kalian bikin database namanya perpustakaan, lalu bikin tabel namanya buku ya di sini. Oh, bukan TBL buku. Namanya buku, isinya ID buku, tipe datanya integer, dia primary key-nya di checklist ya. Ininya juga di checklist. Lalu ada judul, tipe datanya varchar, ininya 45 digit, lalu ada pengarang, tipe datanya varchar 45 digit. Terus di save. Jadi kita sudah bikin database, nanya perpustakaan, dan punya tabel namanya buku. Nah, ini kalian bisa kalau pakai MySQL server gitu ya, pakai komen, kalian ini bisa pakai perintah create table buku kayak gini ya, diketik. Gitu. Setelah itu kalian insertkan data bebas, sebenarnya datanya ini kan contoh aja ya. ID bukunya satu, judulnya program belajar Java, pengarangnya developer misalnya, tapi ini bebas lah ya, isi datanya terserah, terserah kalian. Nah, lalu ini kita buat latihan 1, kita pakai kelas, nama kelasnya belajar Java MySQL. Nah, seperti biasa, ini karena pakai kelas biasa ya, nggak pakai, belum pakai frame. Nah, ini kayak gini biasa, kalau kalian ada drive project gitu ya, kalian tinggal bikin package aja pertemuan 10, setelah itu bikin kelas aja. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa create ini. Nah, Java kelas. Namain tadi latihan 1 ya. Di situ kan belajar Java MySQL, misalnya namain latihan 1. Latihan 1 DB lah misalnya ya. Page-nya teman 10. Seperti ini ya. Nanti, nah seperti ini. Nah di sana, nah nanti ini kita importkan dulu.
gitu ya. Jadi boleh importnya satu, import java.sql.bintang, atau kamu boleh dijabarkan seperti ini. Java.sql driver manager, connection, statement, result set. Nah, atau bisa juga kamu kayak gini, import java.sql.bintang. Boleh lah, boleh pakai ini, boleh. Kalau nggak mau terlalu banyak ngetik, kamu pakai ini aja, ya java.sql.bintang. Lalu nanti di sini bikin kelas namanya tadi latihan 1 ya, pakai underscore nama kalian. Nah, ini kita manggil JDBC drivernya, gitu ya. Ini JDBC drivernya, lalu di situ ada URL-nya, localhost di DB perpustakaan, lalu usernya root dan tidak di password. Nah, ini akan menyesuaikan dengan database kalian. Kalian itu usernya diisi atau enggak, pakai root atau bukan gitu ya, username-nya disesuaikan dengan MySQL yang ada di komputer masing-masing. Nah, kebetulan di saya ini tidak di password. Kalau kalian pakai password berarti isi passwordnya gitu. Lalu di sini ini kita buat apa namanya objek untuk mengelola database ya. Di antaranya ada connection, kita aliaskan dengan nama CONN, lalu statementnya itu kita aliaskan dengan nama STMT, lalu result setnya kita aliaskan dengan nama RS. Nah, ini untuk mainnya ya, untuk menjalankan programnya. Nah, kita mulai dulu dengan melakukan koneksi ke database. Nah, kita menggunakan try, gitu ya, try. Ini yang garis dua ini komentar ya. Try class for name JDBC driver, nanti manggil JDBC driver yang di atas. Lalu koneksi yang ini, yang koneksi tadi, objek koneksi ini dibuat driver manager dot get connection dbURL. dbURL itu berarti diambil dari sini ya. Nah, yang ini dbURL, yang ini dbURL, user dan password. Nah, ini dia dbURL, user dan password. Lalu di sini statementnya koneksi, ini connection dot create statement. Lalu query-nya string SQL-nya ini select bintang from buku, berarti menampilkan seluruh field gitu dan seluruh datanya dari tabel buku. Nah, result set ini RS tadi yang kita aliaskan jadi RS, result set ini untuk eksekusi query ya. Di sini ditulis dengan statement dot execute query dari SQL ini. Select bintang from buku. Nah, ini kita pakai perulangan untuk menampilkan data, karena kan bisa aja datanya lebih dari satu ya. Misalnya kamu entry 10 data gitu ya bukunya, maka dia akan menampilkan sistem data.println nanti menampilkan di layar monitor itu ID buku, judul buku, pengarang yang ada di dalam tabel buku gitu. Nah, ini untuk close ya. Untuk close artinya kan kalau sudah dibuka jangan lupa di close gitu untuk SQL-nya, yaitu statement.close, connection.close semuanya. Sehingga nanti ketika di running di sini, nanti ketika di running nanti di sini akan muncul, nah, ketika di running ya, source code-nya nanti di bawahnya itu akan muncul database yang ada tabel yang ada di ada isi data yang ada di tabel buku nanti di sini ketika di running. Nah, agar apa namanya program berjalan dengan baik, kalian harus memasukkan library-nya dulu. Library JDBC-nya. Nah, caranya di sini ada library. Nah, kalau udah ada MySQL JDBC driver gini berarti kan kita udah punya library-nya. Nah, kalau belum punya, caranya gimana? Klik kanan, add library. Nah, ini saya screenshot ya. Nanti saya kirimkan ke ada deh kayaknya udah ada di PPT-nya. Add library, diklik. Nanti kalau udah diklik, nah ini agak lemot. Nanti cari MySQL JDBC driver. Yang ini nih ya. Nanti add library. Kalau sudah di-add, nanti muncul kayak gini. Artinya ini untuk library yang ada di dalam project kita. Itu baru nanti bisa dijalankan. Itu untuk latihan 1 ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada ya udah
nggak usah di screen library, add library, MySQL JDBC driver, klik add library. Nah, nanti outputnya kayak gini datanya. Misalnya kalau ada 2 data, berarti nanti muncul ID buku 1, judulnya belajar pemrograman Java, developer. Kenapa Bu nggak bentuk tabel? Karena kita belum buat dalam bentuk tabel outputnya berbeda. Bentuknya seperti ini, gitu ya, buku, judul, dan pengarangnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan, boleh raise hand kalau ada yang mau nanya. Ayo Davis, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Kalau driver JDBC-nya udah kelewat itu Bu, gimana Bu cara update-nya Bu? Terima kasih Bu. Oke, kelewat gimana maksudnya? Versinya gitu Bu, sudah misalnya saya memakai NetBeans Exam 8, Hmm? itunya Exam misalnya nggak tidak 8. sesuai gitu. Si Oh, JDBC-nya pakai versi JDBC-nya. berapa? Gimana Bu? JDBC-nya versi berapa? Di situ. Versi 5 Bu. Oh, sama yang kayak saya. Versi 5, tapi SAM-nya versi 8 gitu. Betul Bu. Oke. Jadi dicoba nggak bisa connect? Udah Eh, dicoba belum? ini pas di runningnya itu error Bu. Oh, pasti running error. Ya, kita cobain. Hmm. Temannya ada yang kendala yang sama? Oke, kita coba. Ini versi berapa? SAM-nya versi 8. Maaf Bu, versi 3 Bu. SAM-nya versi 3. Betul Bu. Kalau versi 3 mah tadi saya langsung bisa. Ini juga saya pakai SAM-nya versi 3.3. Ini yang saya pakai ini SAM-nya versi 3.3. Terus JDBC-nya pakai versi 5. Nggak ada masalah. Kamu Mungkin JDBC-nya versi ininya Bu, 5 nggak? MySQL-nya Ya? mungkin Bu. Saya memakai versi 8 Bu, MySQL-nya. Oh, yang MySQL-nya versi 8. Tapi kan kalau sama satu paket, kamu di dalamnya MySQL-nya diinstal, SAM-nya diinstal gitu. Betul Bu, dulu sempat penyesuaian juga sama mata kuliah yang Oh. lain, harus lebih dari ini versinya Bu. Oh gitu, iya. Berarti ini kayak kemungkinan bentrok ya. Kalau mau kamu pakai yang MySQL yang ada di SAM aja. Karena yang di SAM-nya itu jalan nggak? MySQL yang di SAM-nya bisa di start nggak? Bisa Bu, bisa di start Bu. Bisa. Ya, Nah, berarti nggak ada masalah kalau dia bisa di start. Coba pakai PHP admin, udah bisa dibuka. Terus ini udah buat database-nya, udah buat tabelnya. sudah Bu. Sudah. Tapi di situ masih error. Nggak mau.
Pas error itu pas di running di aplikasinya Bu, di NetBeans-nya Bu. Oh, di NetBeans-nya. Coba boleh share screen deh, lihat errornya gimana. Sebentar Bu. Ya, silakan. Oh, jadi kamu ada dua aplikasi ya. Satu MySQL Administrator ya, katakanlah dia MySQL-nya dengan versi 8, sedangkan yang ada di SAM itu versi 3 itu ya. Kemungkinan kalau ada dua MySQL itu biasanya ada bentrok. Cuma mungkin yang 3 kalah sama yang 8. Ini sih saya juga belum tahu sih Bu dari mana kesalahannya, mungkin juga dari kodenya mungkin belum sesuai Bu. Mana coba? Oke. Boleh di iniin yang outputnya, yang errornya apa? Tapi di source-nya mah nggak ada masalah ya. Kalau dari URL-nya Bu, URL-nya yang benar nggak itu ke 3306? ya itu Bu saya lupa Bu. Mau dilihat dulu Eh, Bu. tinggal dilihat, ya coba dilihat dulu portnya sama nggak? Baik Bu, baik Bu. Mm-mm. Terus itu ada user apa use SSL false. Ada URL. Tadi sih kalau saya URL-nya nggak pakai log ini ya, nggak pakai port. Oke, saya kirimkan ya yang URL yang saya pakai. Iya Bu, ada perbedaan Bu. Saya coba ubah dulu Bu. Ya sok coba ya, coba dulu. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala. Ya harusnya sih kalau SAM-nya pakai versi 3, ini sama sih gitu. Terus saya kirimkan di chat ya URL yang ada di materi. Itu sih nggak pakai alamat portnya ya. Baik Bu, Langsung saya jadi izin BC. tutup share screen-nya Ya, Bu. boleh. Boleh, Makasih boleh. Bu. Silahkan di close dulu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah mencoba? Coba yang sudah coba minimal buat database-nya dulu. Boleh raise hand? Belum? Oke, kita lanjutkan ya sambil menunggu kalian ngerjain. Itu yang latihan 1 ya tadi. Latihan 1 nanti munculnya kayak gini. Nah, untuk latihan 2, itu nanti ada CRUD-nya gitu ya. Udah create, insert, update, delete gitu ya. Nah, ini penjelasan detail yang tadi sih ya. Maksudnya ini yang tadi. Cuma tadi sih saya sambil jelasin jadi kayaknya nggak usah dibahas lagi. Oke, ini udah penjelasan. Oke, nah jangan lupa penulisan ini tuh ya, yang di sini get integer, ID buku. Kenapa get integer? Karena ID buku mungkin tipe datanya kita buat integer. Get string berarti tipe datanya varchar. Nah, ini penulisan ID buku, judul, pengarang, ini harus sesuai dengan yang ada di database kita ya. Jangan sampai beda. Nanti kadang salahnya tuh di sini kita beda penulisannya. Nah, sekarang program CRUD gitu ya, operasi dari create, read, update, dan delete. Nah, bedanya
ada tambahan input-output ya. Kalau tadi kan kita nambahinnya hanya import java.sql gitu ya, .bintang. Nah, ini ditambahin import java.io. Boleh pakai .bintang. Ya, jadi pakai library .java.io dan library java.sql gitu. Nah, ini sama kalau untuk ininya mah ya, untuk koneksi. Jadi nanti rumus ini adalah rumus yang digunakan untuk membuat kelas koneksi di pertemuan minggu depan. Ini sama untuk parameter dan variabelnya. Nah, nanti di sini untuk mainnya gitu ya. Nanti ada source lengkapnya di bawah. Nah, untuk mainnya seperti ini. Di sini sama yang ini ya, kelas core name-nya JDBC driver, ini URL, user dan password. Lalu di sini while koneksi is closed. Jadi kalau si koneksinya itu apa namanya, ini kan pakai tanda seru, berarti kan kebalikannya gitu ya, tidak gitu ya. Berarti dia menampilkan menu gitu ya, tampilan menu. Jadi nanti ada pilihan menu, di mana si menunya itu ada insert data. Jadi kita boleh pilih apakah kita mau insert data, show data, edit data, delete data. Nah, insert data itu untuk menampilkan, untuk memasukkan data. Kalau show data itu untuk menampilkan data, edit data kalau kita mau merubah data, delete untuk menghapus, 0 untuk keluar. Jadi nanti kita bisa pilih angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini pakai switch case, switch pilihan, karena ini pilihannya ya. Pilihannya switch pilihan, jika kita pilih 0 maka sistem exit artinya keluar. Jika kita pilih 2 maka pilih, nanti dia akan baca kelas show data. Jika kita pilih angka 3 maka dia akan baca kelas untuk update buku. Jika kita pilih case keempat ya, pilih nomor 4 atau kita ketik angka 4 maka dia delete buku untuk menghapus buku gitu. Nah, kalau tidak berarti nanti dia apa namanya, misalnya kita salah gitu pakai angka 8 misalnya atau pakai kata yang lain, huruf yang lain, nanti pilihan salah gitu, dia tidak akan dieksekusi. Ya, nanti untuk show data itu nanti bentuknya ini untuk menampilkan data, nanti muncul data buku di perpustakaan, ID bukunya apa, judulnya pengarang apa. Nanti ini bentuknya mirip seperti tabel gitu ya. Di sini pakai format %D, %S, strip, %S itu ya isinya ID buku dulu, judul dan pengarang. Jadi nanti apa namanya, seperti tabel lah gitu tampilannya. Ini untuk modul atau kelas atau void metode insert buku. Ini untuk menampilkan nanti muncul system out.print, itu nanti muncul judul, jadi kita harus masukin judulnya. Nanti si judul itu input.readline, dia akan baca itu judulnya, kita ketik itu apa, lalu nanti muncul lagi pengarangnya mau diinputkan apa. Nah, sama nanti pengarangnya disimpan, nanti query simpannya seperti ini, insert into buku, judul dan pengarang. Kenapa ID bukunya enggak? Karena ID bukunya otomatis ya. Karena tadi kita udah checklist ya, jadi auto number gitu lah ya. Jadi nanti akan kita masukkannya judul dan pengarang. Lalu ini SQL string.format, SQL judul pengarang, baru di-execute. Ini untuk update bukunya, nanti kita masukin ID yang mau diedit, misalnya buku 1 gitu ya. Nanti dimasukkan judul perubahannya apa gitu ya, pengarangnya yang mau dirubah apa. Nanti dia akan baca query update buku, set judul dengan inputan kita, pengarangnya apa, di mana ID bukunya berdasarkan ini ya, di integer ID buku yang ini ya. Nah, ini. Lalu di-execute. Nah, ini untuk metode delete bukunya. Ini pakai perintah delete from buku where ID buku berdasarkan inputan kita yang mau dihapus ID buku berapa. Itu nanti ada pesan muncul gitu ya di situ bahwa data telah dihapus. Nah, ini source lengkapnya mulai dari input java.io, terus java.sql gitu ya. Ini untuk kelasnya ini saya namain Java CRD, nanti kalian buat latihan 2 nama kalian. Oke. Ini lengkapnya. Seperti ini ya sampai lengkap. Dan yang terakhir ini latihan 3. Nanti kalian diminta ini pakai frame. Berarti ya pakai frame. Bikin tampilan kayak gini, aplikasi perpustakaan, isinya judul, pengarang,
Sudah ada tombol insert, ini maaf kurang huruf D, update, delete, clear, tampil data, lalu ini search ya untuk menampilkan. Jadi nanti ketika kita insert gitu, nanti dia masuk datanya ke sini, nampil, dan dia akan masuk ke database gitu. Selain hanya tampil di sini, tapi dia juga masuk ke dalam database kita yang ada, yang sudah kita siapkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang sudah menyelesaikan pembuatan database-nya? Tadi baru Devis ya, yang sudah buat, saya lihat database-nya. Atau ada yang sudah nyoba tapi terkendala, boleh silakan ditanyakan. Itu CID bukunya auto increment ya. Karena tadi kita kan CAI-nya kita checklist ya di PHP admin. Jadi auto increment itu artinya dia otomatis gitu. 1, 2, 3 gitu ngurut gitu ya.
Nah itu tuh nak yang apa jadi anak si ayah awak Jemput. sengaja jemput. Oke, ada yang sudah menyelesaikan pembuatan database-nya? Yang Depis gimana Depis bisa? Eh, kebetulan baru berhasil Bu, barusan saya mengganti ininya DJ apanya Bu, JDBC-nya? drivernya. Oh itu karena JDBC-nya bermasalah atau bukan karena URL-nya? Diganti apa Depis? Diganti sama versi terbaru Bu. Diinstal berarti. Betul Bu. Download dulu berarti ya? Download dulu baru di. Download dulu. Iya Bu, Itu di download dulu downloadnya Bu. di mana? Di mysql.com. Iya Bu, di situ Bu. Cuman ngambil ininya yang operasi sistemnya pilihnya yang independen Bu. Oh gitu. Oke. Pilihnya sistem operasinya yang mana? Pilih apa? Sistem operasinya? Independen Bu. Oh independen. Oke, kita Naon? lanjutkan yang lain. Gimana yang lain? Aduh kurang candar. Berarti nanti pas yang CROD yang Depis untuk ininya beda sendiri ya, yang JDWC-nya ya. Betul Bu. Oke. Oke, jadi kita coba running dulu yang apa namanya latihan 2 ya. Kebetulan database-nya juga kehapus, ini baru saya masukkan lagi database-nya. Nah, di sini saya pakainya DB contoh ya.
ada kendala di database sebelumnya. Nah, kalau yang latihan 2 itu nanti munculnya kayak gini ya. Nah, jadi ada menu, kita boleh pilih insert, show, edit, atau delete. Nah, kalau kita pilihnya 2, nanti dia akan munculkan datanya seperti ini. Gitu ya datanya. Seperti ini ya, jadi kalau kita pilih 2, ini muncul data bukunya. Nanti kalau kita pilihnya di sini pilihannya nomor 1, insert, nanti diminta judul barunya apa, misalnya saya buat XXX gitu ya. Terus pengarangnya YYY gitu ya misalnya. Nah, kalau kita tampilkan lagi pakai 2, database-nya nanti nambah bukunya, nanti nambah 1 buku dengan judul XXX, penulisnya YY gitu. Nah, kalau kita mau edit data, kita pilih 3, kayak gitu. Nanti ID yang mau diedit, ID berapa gitu kan, di situ ada 3 ID ya. ID 1, 2, dan 3. Kita pilih misalnya ID yang mau dihapus itu yang ketiga. Gitu, nanti edit berarti judulnya kita ganti, misalnya jadi ABCD gitu. ABCDE gitu ya. Misal pengarangnya bisa kita ganti jadi gitu ya. Nanti ketika show data nanti akan ada perubahan gitu. Kalau kita pilih 4 berarti kita hapus ID yang mau dihapus nomor berapa, misalnya kita hapus nomor 3, jadi ketika di show datanya nanti dia hilang gitu ya, tinggal 2 gitu. Jadi untuk latihan 2 seperti itu. Nah, untuk yang CRUD nanti membuat tampilan seperti ini gitu ya. Bila seperti ini. Nah, di dalamnya nanti masukkan koneksi. Jadi koneksinya belum kita pisah ya, boleh dimasukkan di dalam satu file crud.java-nya aja. Itu di situ koneksinya, terus nanti ada fungsi insert, fungsi update, fungsi delete. Kalau clear hanya untuk mengosongkan ini aja. Nah, kalau kata untuk penampilkan itu pakai query select aja gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai latihan 1, 2, dan 3 yang harus dikerjakan? Bisa? Oke, nanti kalau kalian sudah mempraktekkan, itu kalian upload di Drive, lalu setelah itu link Drive-nya kalian kirimkan di e-learning, gitu ya. Untuk pengumpulannya kurang lebih 1 minggu, jadi paling lambat kalian kumpulkan di tanggal 11 Juni. Nanti secara random saya akan menyebutkan nama kalian, lalu mempresentasikan yang latihan 3-nya ya. Ya, Tiara, gimana? Ibu izin bertanya, itu untuk yang diupload ke G Drive berbentuk PDF-nya atau source code-nya, Bu? Kalian boleh pakai PDF, boleh source. Boleh PDF, oke. boleh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh PDF, boleh source ya. Nanti yang penting kalau pas presentasi itu tinggal demoin aja aplikasinya. Yang aplikasi perpustakaan ini yang pakai frame. Itu yang didemokan ya. Minggu depan. Nanti acak mungkin beberapa orang dicek, disuruh running. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sambil persiapan ya untuk minggu depan.
Saya mau share rancangan database untuk minggu depannya. Tuh, kebetulan yang di kelas 1 lagi saya sudah ke situ, jadi saya coba share screen. Rancangan database-nya aja. Oke, nah ini rancangan database untuk minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan kita membuat database, nama database-nya DB penjualan, terdiri dari 4 buah tabel. Ada tabel login, tabel barang, maka ini ketutup tabel penjualan, lalu tabel hitung jual. Jadi nanti kita bikin aplikasi penjualan terdiri dari 4 buah tabel. Nanti masing-masing tabelnya ini, terutama tabel login ya, tabel login dan tabel barang, karena mereka harusnya sih ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai, cuma saya masukin aja untuk pegawainya itu ke tabel login. Gitu ya. Jadi nanti diisi untuk tabel loginnya 2 data, tabel barangnya 5 buah data. Baru nanti bikin folder atau package gitu ya di NetBeans-nya dengan nama pertemuan 9. Nanti kita buat kelas di sana, kelas koneksi, lalu kelas untuk menampilkan menu utama, lalu untuk menginput data barang, data pegawai, penjualan gitu ya. Sampai nanti kita buat report. Nanti reportnya mungkin kita outputnya dalam bentuk PDF. Mana transfer? Ini boleh di screenshot ini untuk Di talangan kebutuhan minggu depan ya. Jadi biar bisa kalian persiapkan. Nanti saya sharekan juga di grup ya, untuk kebutuhan minggu depan. Jadi biar kita ngejelasin, kalian database udah siap. Sancan tunas baja kan Epom Mandiri kirim tidinya. Jadi nyokot ti BCA ya, asupkeun di KTM urang kirimkeun ka Saya share ini ya, saya screenshot dulu karena ininya materinya kita belum ke sini. Ting ibu-ibu Apalin gitu. gigireun urang ngadengieun meureun. Mohon maaf bisanya Sabtu Minggu ya. Sekarang kuotanya udah habis. Telepon orang teh. Ya kumaha geus beak cenah. Di mana maneh? Jadi dia patokeun. Ayo ka dieu we. Pas orang datangnya aya nu nawarkeun. Kalau gitu kalian masih ada waktu. Kita kalau di jadwal itu sampai jam Langsung gue tapi sih gitu langsung 8.30 Bu. ya 20.30. Jadi masih ada waktu 30 menit. Kalian bisa isi dengan menyelesaikan latihan 1 dan 2. Dan untuk latihan 3 kalian bisa dikerjakan besok gitu ya. Karena waktunya masih lama. Untuk yang latihan 3 kurang lebih 1 minggu lah ya, 5 hari. Itu kurang lebih 5 hari sampai 6 hari. Jangan lupa upload linknya gitu ya di e-learning. Minggu depan nanti secara acak akan diminta untuk menjelaskan hasil dari tugas latihan 3-nya gitu ya. Itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan hari ini, pertemuan 9. Kalaupun masih ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di grup. Saya standby sampai jam 20.30 gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.